Berita Sumsel 24 jam hari ini, pemerintah telah memastikan ketersediaan daging aman jelang Hari Raya Idul Fitri, termasuk di Kabupaten Lahat. Sebanyak 235 ekor sapi siap dipotong untuk mencukupi permintaan masyarakat dan akan ditambah lagi saat mendekati Lebaran. Kebutuhan daging sapi setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri selalu meningkat karena sejumlah masakan yang dihidangkan saat Lebaran berbahan dasar daging sapi. Untuk menjaga ketersediaan daging sapi, termasuk di Kabupaten Lahat, pemerintah telah menyiapkan stok daging sapi sebanyak 235 ekor untuk memenuhi konsumsi daging sapi yang diprediksi akan meningkat saat Lebaran. Menurut Kepala OPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan Lahat, Sulistiono, pihaknya sudah memastikan di beberapa rumah potong hewan di Lahat stok ketersediaan sapi memadai. Sapi tersebut, jelas Sulistiono, memang disiapkan untuk memenuhi konsumsi daging sapi saat Lebaran. Pihaknya juga terus melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan sapi sehingga saat dipotong nanti dagingnya aman untuk dikonsumsi masyarakat. Sementara itu, Haji Sahril, pemilik rumah potong hewan di Kelurahan Kota Jaya, menuturkan pihaknya memasok sapi dari Lampung. Saat ini diakuinya sudah terlihat peningkatan kebutuhan daging sapi sehingga pihaknya bisa memotong sapi hingga 3 ekor per harinya. Untuk stok daging sapi hingga Lebaran ini gimana Pak Sahril? Dijamin aman. Yang sudah tersedia berapa ekor sini Pak Sahril? Kurang lah 30 tahu itu. Dia biar agak bisa banyak dikira apa ya. Itu kan masuk. Iya. Masuk lagi sekitar 2 mobil lagi, sekitar 20-an lagi. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, Polpres.com. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak nelayan menayung sampan, melepas jaring, memancing ikan. Hasrat hati ingin berjabat tangan, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada pemberian yang paling indah dan perilaku yang mulia selain meminta maaf di hari yang suci ini. Saya, Haji Chandra Amparjadi Sarjana Hukum, beserta segenap karyawan dan karyawati Museum Negeri Sumatera Selatan, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Bulan Syawal yang indah dan suci segera tiba.
Tidak ada kata yang bisa diucapkan untuk menyambutnya, kecuali permohonan maaf dan sebuah doa agar kita semua senantiasa dijaga kesehatannya. Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa. Hidup ini terasa indah jika ada maafnya. Harta yang paling bernilai adalah kesabaran. Rekan yang paling setia adalah amal. Ibadah yang paling indah adalah keikhlasan. Identitas tertinggi adalah iman. Untuk ketenangan hati, marilah kita saling memaafkan. Waktu mengalir bagaikan air. Ramadan suci akan berakhir. Untuk salah yang pernah ada, untuk hilap yang sempat terucap, pintu maaf selalu diharap. Idul Fitri telah datang lagi di tahun ini. Kita kembali menjadi suci setelah berperang melawan diri sendiri. Andai jemari tak sempat berjabat, jika raga tak bisa bersua, bila ada kata membekas luka, semoga pintu maaf masih terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor serta jajaran pimpinan UIN Raden Fatah Palembang mengucapkan Wassalamualaikum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pelaksana tugas Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi SIP memimpin apel kesiapsiagaan personil dan peralatan penanggulangan kebakaran hutan, kebun, dan lahan dan peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2022 di lapangan sirkuit Skyland Sekayu Selasa kemarin. Apel siaga tersebut melibatkan semua unsur terkait termasuk TNI, Polri, dan OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam arahannya pada apel kesiapsiagaan personil dan peralatan penanggulangan kebakaran hutan, kebun, dan lahan, PLT Bupati Muba Beni Hernedi mengatakan awal musim kemarau tahun 2022 di Sumatera Selatan akan dimulai pada pertengahan Mei dan mayoritas puncak musim kemarau akan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus. Oleh karena itu, menurut Beni, berbagai upaya dan rencana pengendalian kebakaran hutan, kebun, dan lahan harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi yang lebih penting lagi di tingkat kecamatan. Meningkatnya jumlah karhutbunla di Kabupaten Muba pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 merupakan hal yang tidak dapat diprediksi walau telah menjadi perhatian dari semua pihak. Namun berdasarkan total luas lahan yang terbakar pada tahun 2021, ada sedikit penurunan dibanding dengan tahun 2020.
Beni menambahkan, keberhasilan penurunan angka titik hotspot pada tahun 2021 merupakan prestasi yang baik dan telah dilaksanakan oleh tim pengendalian kebakaran hutan dan lahan di bawah Komando Komandan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Dim 0401 Musi Banyuasin dan tentunya dukungan dari semua. Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama sinergi penanganan Karhutbunla oleh segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Muba tahun 2022, yakni PLT Bupati Muba dan Dim 0401 Sekretaris Daerah Kabupaten Muba dan Subdenpom Muba, Wakapolres Muba dan Kajari. Kegiatan dilanjutkan dengan simulasi personil dan peralatan Karhutbunla. Ya, tidak ada yang lebih baik kecuali mencegah dan kesiapsiagaan. Kita sudah punya pengalaman, kita sudah punya bahan untuk kita pelajari dari bertahun-tahun kondisi karhutla di Kabupaten Musi Banyuasin. Reporter dan juru kamera Firdaus, Valpress.com. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Iskandar Mahmud Darudin, Sultan Palembang Darussalam, dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pengurus Yayasan Nurul Quran Mandala Tanjung Inim Kabupaten Muara Enim dan sekaligus Ketua Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kabupaten Muara Enim mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota unit Pidum bersama Tekap 134 Satreskrim Polres Tabes Palembang berhasil mengamankan pelaku pengeroyokan yang terjadi di depan rumah makan sederhana Jalan Jenderal Sudirman 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, Rabu kemarin. Berkat kesigapan anggota unit pidana umum bersama tim khusus anti bandit 134 Satreskrim Polres Tabes Palembang, 4 pelaku kasus pengeroyokan di depan rumah makan sederhana Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, berhasil diamankan Rabu kemarin. 3 dari 4 pelaku yang ditangkap ternyata masih di bawah umur, masing-masing berinisial LN, NF, dan MHR. Serta seorang lagi yang merupakan otak pengeroyokan yakni Ismu Hamidi, 20 tahun, warga Jalan Setawar, Lorong PMD, 29 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Kasat Reskrim Polres Tabes Palembang Kompol Triwayudi mengatakan keempat pelaku bakal dikenakan pasal berlapis dan saat ini sedang dialami kasusnya oleh tim penyidik Satreskrim Polres Tabes Palembang. Kan 4 orang pelaku, kita kenakan pasalnya dia ini berlapis, jadi kita lagi dalami karena awal ada niat untuk si pelaku ini mengambil kendaraan dari korban sehingga kita kenakan percobaan 365 dan pengeroyokan 170. Ancamannya di atas 5 tahun semua. Korban alhamdulillah kondisi korban saat ini masih dirawat di rumah sakit dan sudah stabil, tapi memang mengalami banyak luka ya, ada kena juga siram cukup parah, ada beberapa luka bacokan. Sementara itu pelaku Ismu Hamidi mengaku kalau aksi pengeroyokan yang mereka lakukan ternyata salah sasaran karena korban bukan rombongan dari rusun yang telah menculik adiknya berinisial GA.
Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMP Negeri 1 Rambutan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Pratianti Fani, Ketua DPD Yayasan Gugus Antisipasi Narkotika Nusantara, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu wa minna wa minkum, taqabbal ya karim. Dengan iman dan takwa, insya Allah kita semua terhindar dari bahaya narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa di bulan yang mulia ini, Ramadan 1443 Hijriah. Tibalah saatnya kita merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Kami, keluarga besar Harian Umum Palembang Express, palpres.com dan Palpres Official mengucapkan aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, harga daging ayam mengalami kenaikan yang signifikan seperti di Pasar B Tugumulyo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas yang sudah tembus Rp42.000 per kilogramnya. Menjadi hal yang lazim setiap mendekati datangnya Hari Raya Idul Fitri, terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, termaksud harga daging ayam. Pantauan tim Sumsel 24 jam, harga daging ayam di Pasar B Tugumulyo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, Kamis kemarin. Kenaikan ini dikarenakan banyaknya permintaan konsumen menjelang H5 Idul Fitri. Selain itu juga, pedagang sedikit kesulitan untuk mendapatkan daging ayam karena stoknya yang mulai menipis. Eli Irawan, salah seorang pedagang daging ayam, menuturkan, memang beberapa hari terakhir permintaan daging ayam cenderung meningkat tajam, hanya saja tidak diimbangi stok ayam yang saat ini mulai kosong. Kontan saja hal ini membuat harga daging ayam melonjak naik dari semula harga Rp38.000 per kilogram, sampai Kamis kemarin harga ayam di kisaran harga Rp42.000 per kilogram. Bukan hanya daging ayam yang mengalami kenaikan, harga cabai merah, bawang merah, dan bawang putih juga ikut naik. Kalau bawang berapa yuk? Bawang Rp40. Sebelumnya? 35. Kalau cabai tadi? Kalau kemarinnya tuh sebelum naik tuh kenaikan ini yuk kira-kira berapa hari yuk? Sekitar 2 hari inilah ya. Reporter dan juru kamera Zulkarnain, palpres.com.
Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya dan tim yang bekerja mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Delsa Nasution, sampai jumpa.